Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematikanya tentang persamaan garis lurus. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan belajar tentang grafik persamaan garis. Nah, sebelumnya Bu Maya sampaikan terlebih dahulu, indikator yang harus kalian capai untuk materi ini adalah kalian harus memahami bentuk umum dari persamaan garis lurus dan kalian harus mampu menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya Bu Maya pengen kita mengingat tentang koordinat kartesius. Sebelum kita masuk ke materinya, silakan diingat-ingat tentang koordinat kartesius. Kalau Bu Maya punya titik A 2,1, B min 6,4, dan C min 8,4, itu nanti letaknya di mana ya anak-anak? Berarti gimana? Ya berarti kita harus menyediakan diagram kartesiusnya terlebih dahulu, di mana nanti ada sumbu apa anak-anak? Iya, sumbu X sama sumbu Y. Nah, terus kita tentukan titik-titiknya. Untuk A 2,1, berarti pasti ada titik siapa dan siapa? Iya, titik X dan titik Y, di mana X itu yang depan, Y itu yang belakang. Berarti untuk titik A 2,1, duanya adalah X, satunya adalah Y. Kita cari X2 di mana? Ini ya. Terus Y1 di mana? Ini. Ya sudah, berarti kita hubungkan titiknya dan ketemu di gambar seperti itu, A 2,1. Lanjut untuk B min 6,4, berarti X-nya adalah min 6, Y-nya adalah 4. Berarti di mana? Ini ya, dan 4-nya sini. Kita hubungkan, ketemu titiknya di sini. Yang terakhir, C min 8, min 4. Kita cari, min 8 itu milik X di sini, min 4 itu milik Y, berarti kita hubungkan ketemu titiknya di sini. Nah ini maaf bukan min 4, tapi min 8 sesuai soal, min 8. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, Bu Maya juga pengen kita semua mengingat tentang bagaimana cara menentukan nilai fungsi. Nah, kalau Bu Maya punya fx sama dengan 3x min 1, tentukan nilainya untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. X sama dengan min 5 maksud saya. Kita mulai dari yang pertama. Untuk X sama dengan 2. Berarti gimana anak-anak? Iya, semua X di rumus fungsinya kita ganti dengan 2. Maka menjadi F2 sama dengan 3 kali 2 kurangi 1. 3 kali 2 berapa? 6. Kurangi 1 berapa? 5. Jadi, nilai fungsi untuk fx sama dengan 3x min 1, jika x-nya 2 itu ketemu 5. Sampai sini paham ya? Lanjut, kalau x-nya min 5, berarti iya, semua x di rumus fungsinya kita ganti dengan min 5. Maka menjadi f min 5 itu sama dengan 3 kali min 5 kurangi 1. 3 kali min 5 berapa? Min 15 kurangi 1 menjadi berapa? Min 16. Berarti untuk nilai fungsi fx sama dengan 3x min 1, jika x-nya itu min 5 adalah min 16. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, masih ingat tidak apa itu fungsi linier? Iya, fungsi linier itu adalah fungsi yang variabel bebasnya itu pangkat 1. Nah, dari materi yang tadi kalian ingat, sekarang kita menuju ke bentuk umum persamaan garis lurus. Di sini Bu Maya menyampaikan bahwa bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya itu adalah gradien atau kemiringan garis, sedangkan X sama Y-nya itu adalah variabel. Kalau C itu konstanta. Tapi, kalian harus ingat, yang namanya bentuk umum itu bukan berarti persamaan garis lurusnya itu akan berbentuk seperti
yang di atas itu. Jadi nggak selalu Y sama dengan MX plus C. Tapi secara umum bentuknya itu harus memiliki dua variabel yang masing-masing variabelnya itu punya pangkat tertinggi 1. Jadi nggak harus Y sama dengan MX plus C. Tapi yang penting nanti secara umum dia punya dua variabel. Contohnya yang di bawah. 2X plus Y sama dengan 4. Punya dua variabel tidak? Punya ya, X dan Y. Contohnya lagi, 3Y sama dengan X min 6. Punya dua variabel juga, yaitu X dan Y. Terus yang terakhir, X plus Y kurangi 2 sama dengan 0. Punya dua variabel juga, yaitu X dan Y. Nah, kalian bisa perhatikan dari 3 contoh itu, letaknya kan beda-beda ya. Tapi yang harus diperhatikan bahwa masing-masing contoh tersebut itu punya dua variabel. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Bu Maya menyediakan persamaan garis lurus dan yang bukan. Kalian perhatikan. Nah, contoh dari persamaan garis lurus itu 2X plus Y sama dengan 4. Kalau yang bukan, nah 2X pangkat 2 plus Y sama dengan 4. Kenapa bukan? Ya jelas di situ bahwa X-nya itu pangkat 2. Padahal tadi syaratnya adalah variabelnya itu pangkat tertingginya adalah 1. Contoh berikutnya, 3Y sama dengan X min 6. Kenapa kok persamaan garis lurus? Iya, ada dua variabel yaitu X dan Y. Coba yang bukan. 3Y sama dengan X dikurangi 6Z. Kenapa bukan anak-anak? Iya, karena ada 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Nih, X plus Y kurangi 2 sama dengan 0. Jelas persamaan garis lurus karena ada dua variabel X dan Y. Nih sampingnya. Kenapa bukan anak-anak? Ya karena di situ jelas X-nya saja pangkat 3. Nah ini Y sama dengan 7. Loh Bu Maya, kan tadi syaratnya variabelnya ada dua. Kok itu variabelnya cuma satu dijadikan persamaan garis lurus? Nah, sebenarnya ini terdiri dari dua variabel, tapi X-nya itu bernilai 0, jadi tidak dituliskan. Jadi dia tetap persamaan garis lurus, gitu ya. Nah ini, contoh yang terakhir juga X sama dengan 2Y. Dia merupakan persamaan garis lurus karena ada dua variabel. Untuk yang bukan, contohnya adalah X pangkat 2 sama dengan 4, karena X-nya pangkat 2. Lanjut untuk menggambar grafik. Sama seperti pertemuan yang sebelumnya, nanti menggambar grafik persamaan garis lurus itu, langkah pertama silahkan buat tabelnya. Kalau di soal tidak diketahui, maka kalian buat sendiri paling tidak dua pasangan. Jadi minimal itu dua pasangan. Setelah membuat tabel, silakan buat himpunan pasangan berurutannya berdasarkan tabel yang kalian buat. Kalau sudah, silakan titik-titiknya digambar di diagram kartesiusnya. Nah, tinggal kalian hubungkan semua titik-titiknya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh ya. Yang pertama ada tentukan grafik fungsi dari Y sama dengan 6. Langkah pertama apa tadi? Iya, silahkan buat tabelnya. Di sini tabelnya kan tidak ditentukan berapa nilainya, ya sudah kalian buat 2 saja karena minimal 2. Yang diketahui Y-nya itu 6, X-nya berapa? Ya X-nya kalian tentukan sendiri, silahkan ambil angka yang kecil saja. Di sini Bu Maya ambil 1 dan 2. Nah, kita mulai. Untuk X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa anak-anak? Ya 6. Kok bisa Bu Maya? Ya itu sudah diketahui kalau Y sama dengan 6. Berarti untuk X1, ya Y-nya juga 6. Berarti untuk X2, ya 6. Karena dari soal sudah diketahui. Nah, kalau sudah, kita buat himpunan pasangan berurutannya. Berarti 1,6, 2,6. HPB itu adalah himpunan pasangan berurutan. Jangan lupa. Kalau sudah, silakan sajikan di diagram kartesiusnya. 1,6. Di mana 1,6? Di situ.
Karena satunya itu X, 6-nya Y. 2,6 di mana anak-anak? Nah, itu. Langkah terakhir, silahkan buat garisnya berdasarkan titiknya. Sampai sini paham? Bisa ya? Lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan grafik fungsi dari X sama dengan 6. Berarti langkah pertama sama. Sediakan tabelnya. Nah, karena yang diketahui X-nya, maka kalian ngisi Y-nya. Y-nya berapa? Sama seperti tadi, ambil angka yang kecil saja, 1 sama 2, biar mudah. Berarti untuk Y sama dengan 1, X-nya berapa? 6. Untuk Y sama dengan 2, X-nya berapa? Ya 6. Karena ingat, di soal itu sudah diketahui X sama dengan 6. Maka berapapun nilai Y, X-nya tetap 6. Lanjut. Buat himpunan pasangan berurutannya berarti 6,1 dan 6,2. Jangan kebalik ya. X itu selalu di depan. Terus silahkan sajikan titiknya di diagram kartesius. Berarti 6,1 ketemu di sini. 6,2 ketemu di situ ya. Sesuai gambarnya, perhatikan. Terus tarik garisnya. Berarti garis itu adalah milik X sama dengan 6. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan grafik PGL. PGL itu persamaan garis lurus. Dari Y sama dengan 2X min 3. Sama, kita buat tabelnya. Nah, Bu Maya ambil X yang pertama itu min 1. Berarti Y-nya berapa? Kita harus ngitung. Berarti karena tadi rumusnya adalah Y sama dengan 2X min 3, X-nya itu adalah min 1, maka gimana anak-anak? Ya, kita ganti X-nya dengan min 1, berarti menjadi Y sama dengan 2 kali min 1 kurangi 3. 2 kali min 1 berapa? Min 2. Kurangi 3 menjadi berapa? Min 5. Berarti untuk Y untuk X sama dengan min 1, Y-nya ketemu min 5. Sampai sini paham ya? Nah, terus Bu Maya ngambil X yang kedua adalah 1. Berapa Y-nya? Ya, kita hitung dulu. Untuk X sama dengan 1, berarti semua X-nya diganti 1. Menjadi Y sama dengan 2 kali 1 kurangi 3. Berarti 2 kali 1 berapa? 2. Kurangi 3 berapa? Min 1. Berarti untuk X1 ketemu Y-nya min 1. Sampai sini paham ya? Kita buat himpunan pasangan berurutannya. Berarti min 1, min 5. 1, min 1. Kita sajikan di diagram kartesiusnya. Min 1 mana min 1? Ini. Min 5 mana min 5? Ini. Hubungkan titiknya, ketemu di sini. 1 mana 1? Ini. Min 1 mana min 1? Ini ya. Berarti hubungan titiknya. Sekarang tarik garisnya. Sekarang tarik garisnya. Berarti itu adalah grafik Y sama dengan 2X min 3. Sampai sini paham ya? Lanjut contoh berikutnya. Tentukan grafik persamaan garis lurus dari min 2X plus Y sama dengan 6. Kita buat tabelnya 2 saja. Berarti X-nya kita ambil yang pertama 0. Jadi bebas ya ngambil berapa nilai X-nya, tapi silakan ambil yang kecil-kecil saja. Nah, di sini Bu Maya ngambil X-nya itu 0. Berarti kita hitung untuk X sama dengan 0, berarti iya, kita ganti X-nya dengan 0. Berarti menjadi min 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. Berarti min 2 kali 0 berapa? 0. Ditambah Y sama dengan 6. Berarti Y-nya berapa? 6. Berarti untuk X0, Y-nya 6. Paham ya? Lanjut. Bu Maya ngambil X yang kedua adalah 1. Berarti kita hitung untuk X sama dengan 1. Berarti X-nya kita ganti 1 menjadi min 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 6. Min 2 kali 1 berapa? Min 2 tambah Y sama dengan 6. Kita mau nyari siapa? Y, berarti yang dihilangkan siapa? Min 2.
Menghilangkan min 2 gimana? Tambah 2. Ingat timbangan. Kalau sisi sebelah tambah 2, maka yang sebelah juga harus tambah 2. Min 2 tambah 2 berapa? 0 ya. Berarti tinggal Y. 6 tambah 2, 8. Berarti hasilnya berapa? 8. Sampai sini paham ya? Nah, langkah selanjutnya silakan buat himpunan pasangan berurutannya. Berarti 0,6 dan 1,8. Lanjut kita buat diagram kartesiusnya. 0,6 berada di mana? Di sini. Nah, 1,8 di mana? Ya, kita tarik garisnya. Berarti itu adalah milik, grafik milik min 2x tambah y sama dengan 6. Sampai sini paham ya? Nah, itu pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Coba kita simpulkan kembali apa yang sudah Bu Maya jelaskan. Bahwa persamaan garis lurus itu bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Ingat ya, itu hanya bentuk umum. Tapi bukan bentuk menjadi semuanya harus seperti itu. Yang penting dia punya dua variabel. Jadi nggak selalu Y sama dengan MX plus C. Dan ingat, Y dan X itu variabel. M-nya gradien, C-nya adalah konstanta. Terus, untuk menggambar persamaan garis lurus itu sama. Yang pertama silakan buat tabel. Kalau tidak diketahui di soal, maka silakan minimal 2 pasang. Nah, bebas juga ambil nilainya, tapi silakan ambil yang kecil-kecil saja. Terus, kalau sudah buat himpunan pasangan berurutan dari tabel yang sudah kalian buat, terus sajikan titik-titiknya di diagram kartesius, terus hubungkan titiknya. Sekian yang dapat Bu Maya sampaikan. Silakan kalian belajar dari sumber manapun. Kalau Bu Maya kurang jelas dalam menjelaskan, Bu Maya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang jelas dalam menyampaikan materinya. Silakan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Kita ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Bu Maya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.